Halo kesayangan semesta, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga mereka yang berzodiak Cancer untuk tertanggal 1 hingga 15 Juni 2022. Akan ada nanti 2 kali penarikan kartu tarot. Yang pertama untuk melihat bagaimana energi dalam hubungan Cancer bersama dengan pasangan sahnya, atau ini adalah pasangan yang diselingkuhin oleh Cancer. Dan penarikan kartu tarot kedua untuk melihat bagaimana hubungan Cancer bersama dengan selingkuhannya, atau ini adalah orang ketiga. Namun sebelum mulai tarik kartu tarot, wajib mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Cancer saja, dan tidak tertutup kemungkinan energinya akan vice versa, terbolak-balik. Maka dari itu dibutuhkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi pembacaan ini. Baik, mari awali dengan melihat bagaimana hubungan Cancer bersama dengan pasangan sahnya dulu ya. Oke, baik. Ini adalah orang yang diselingkuhin oleh Cancer. Energi apa dalam hubungan mereka? Baik, making room. Berjarak dulu. Boleh ini masih berbicara, masih ngobrol, masih bertemu, tapi di situ agak ada space-nya ya, agak ada gap-nya gitu. Baik, mari tarik energi dari Cancer-nya. Kita bersama tapi kita tidak bersama. Nah itu, yes, apa yang di yes kan ini? Apa yes-nya ini Cancer? Kenapa yes? Apa yang iya? Apa yang kamu masukkan dengan iya? Brown. Oke. Baik. Belum kelihatan di situ. Perfect. Ya, aku udah melakukan yang sempurna kok dalam hubungan kita. Depression. Oke. Aku udah lakukan yang sempurna dalam hubungan kita. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Aku udah ngasih yang terbaik. Gitu ya. Tapi kemudian ketika dia mengakui bahwa dirinya sudah melakukan yang terbaik dalam hubungan ini, maka dia pun bisa akan menuntut pasangannya untuk berlaku sama seperti dia. Terlepas dari apakah betul dia melakukan yang terbaik ataupun tidak, gitu. Ya. Tapi di sini memang ada niatan untuk sebaik-baiknya sebagai pasangan. Ada di situ niatannya. Gitu ya. Dan bahkan ini bisa Cancer, aku mau bikin apa lagi ya, aku harus lakukan apa lagi ya, biar aku nih tidak salah di matanya kamu gitu. Kita lihat energi dari pasangannya Cancer ini. Jadi Cancer ini ngerasa bahwa dia nggak kurang-kurang ya, berlaku baik di sini, be open, lebih terbuka, berarti komunikasi masih bagus di sini. Expectation masih ada di situ, harapan ya, dia masih berani berharap. Iyalah, ngelihat dari energi Cancer ini ya, berusaha untuk lakukan yang terbaik. Expectation masih ada harapan di situ. Abandon. Kita lihat lagi. Oke. Uncertainty ini masih belum menentu ya. Pasangan Cancer ini sebagai orang yang pasangan sah, dia saya rasa memang masih membuka peluang kepada hubungan mereka ini ya. Dia masih membuka peluang kepada dirinya untuk tetap ada dalam hubungan mereka ini, walaupun nanti dia itu bisa kayak ngerasain bahwa ini semua masih di garis abu-abu. Ini semua masih belum jelas ini juntrungannya. Semua yang aku lakukan di sini atau aku masih bertahan di sini, ini masih seperti sebuah model harapan-harapanku saja, gitu ya. Nah, ada beberapa di sini bahwa mereka itu sudah terpisah. Yang satu tinggal di mana, yang satunya tinggal di mana, gitu ya. Ini kemungkinan besar sudah tidak bersama lagi, Nah, dan mungkin ini pasangan Cancer ini, saya rasa dia akan lebih
banyak diam aja gitu ya. Maksudnya diam dalam artian mengolah hubungan mereka. Jadi dia tuh nggak akan nempelkan dirinya dia ke Cancer, itu enggak. Dia nggak akan pepet Cancer ini, enggak gitu. Kapanpun Cancer ini datang, chatting dia, telepon dia, atau mungkin hadir dalam hidupnya dia, iya dia terima di situ ya. Tapi bukan berarti ada yang dia lakukan sesuatu untuk bikin Cancer ini hanya menjadi milik dia seorang, gitu ya. Dan saya rasa dia akan lebih banyak itu sibuk kepada diri dia sendiri, sibuk kepada hidup dia sendiri, dirinya, anak-anaknya, pekerjaannya. Nah, barangkali seperti itu ya. Tapi yang jelas dia berbicara di sini tentang diri dia sendiri. Nah, gitu ya. Ini bukan sebuah keegoisan, ya. Ini bukan sebuah keegoisan, tetapi dia kan membaca ya bagaimana selama perjalanan hubungan mereka, terlepas dari Cancer ngerasa bahwa aku udah lakukan semampuku, sedaya upayaku. Nah, gitu. Tapi kan pada kenyataannya di sini ada perselingkuhan. Gitu ya. Berarti di sini ada sebenarnya persoalan dan permasalahan yang jangan-jangan persoalan dan permasalahan itu tidak diselesaikan dia. Urat akarnya itu tidak diselesaikan. Nah, gitu. Iya, baik dalam hal-hal aspek lain, ya mungkin baik gitu ya, energi Cancer. Tetapi ini loh, yang nyata-nyata menjadi isunya ini loh. Itu yang belum tersentuh sama sekali. Gitu ya. Mungkin ya Cancer akan membiarkan saja, atau jangan-jangan dia di situ nggak sadar bahwa ketika isu itu yang diselesaikan, maka ini bisa mendapatkan kepastian dalam hubungan mereka. Tetapi ada di situ pengelakan ya, pengelakan untuk menuntaskan suatu permasalahan itu. Namun di sini energinya Cancer dielakkan yang satu dipenuhi untuk aspek yang lain. Gitu ya, dicukupkan dalam aspek yang lain, tetapi sebenarnya persoalannya justru belum teraba di situ. Itu ya. Oke, baik. Depression. Iya, mungkin dia di sini tahu ya, tahu ini Cancer ada sesuatu. Dia paham itu sebenarnya persoalan dan permasalahan itu. Gitu ya. Tapi itu berpura-pura, ini bisa berpura-pura dianggap bahwa persoalan dan permasalahan itu nggak ada gitu. Toh kan tercukupi dari sektor yang lain, tercukupi dari hal-hal yang lain. Nah, di situ ya. Jadi pasangan Cancer ini pasti dia telah berjarak di sini. Pasti telah berjarak gitu. Energi Cancer. Iya. Ada ingin kembali ya, berpikiran ulang tentang kembali ngebina hubungan ini. Ngebina kembali dengan baik hubungan dia bersama dengan pasangan sahnya ini. Ada keinginan kuat di sini, walaupun dalam keinginan itu Cancer ini itu nggak pakai acara tancap gas. Di sini dia pelan. Ini setidaknya ya kepikiran ya, ini setidaknya ada dalam dunia pikiran. Aku benerin lagi lah hubunganku. Langkah awal sudah ada di situ. Langkah awal sudah ada. Tapi dengan energi yang seperti ini, masih ada kemungkinan itu berubah haluan, berubah pikiran, gitu ya. Jangan-jangan karena memang ada sesuatu yang berharga di sini. Gitu ya, ya pastilah apa karena orang ini baik banget sama dia, apa memang sebenarnya pasangan Cancer ini adalah orang yang sudah sempurna sebagai pasangan, sempurna sebagai manusia ya, bukan energi dewa dewi di situ ya. Tapi pasti adalah 1, 2, 3, 4 dan sekian hal ya di sebalik hal-hal yang buruk. Tapi Cancer bisa tahu bahwa ada sesuatu dari kamu, pasanganku, yang tidak aku temukan di tempat lain. Entah bahwa pasangan Cancer ini bisa nge-support Cancer gitu ya. Ataukah memang sudah timbul kesadaran di situ mana yang loyang, mana yang emas betulan. Nah, tapi dengan energi yang seperti ini ya, ini nggak bisa langsung disorak-soraikan bahwa Cancer akan utuh kembali kepada rumah tangganya ini, atau kembali utuh kepada
hubungan dengan orang yang diselingkuhin ini. Belum tentu. Ini energi, masih energi belum mature. Belum energinya itu menggumpal, gitu ya. Belum energinya itu bulat, menjadi sebuah tindakan yang kontinu. Tindakan yang terus-menerus. Belum tentu di situ. Karena ini masih awal-awal sekali, gitu ya. Dan seperti Mari katakan tadi, bahwa ini masih berada di ranah angan-angan, gitu. Yang jelasnya dia pun tahu hubungan ini terlalu berharga jika diabaikan dengan begitu saja. Nah, gitu ya. Di sebalik hal yang buruk sehingga dia mau berselingkuh dengan orang lain, tentu dia pasti menyadari bahwa tidak kurang-kurang juga banyak kebaikan di dalam hubungan ini, gitu ya. Ranah pikiran sudah menggoda untuk kembali bersama atau untuk kembali fokus di sini. Tapi masih godaan ranah pikiran. Iya, oke. Tindakan juga demikian, saudara-saudara, ya. Tindakan juga demikian, ya. Jadi ini ya, dia yang duluan proaktif nanti. Dia akan sangat proaktif di sini. Tadi seperti pembuktian-pembuktian, adanya sebuah harga diri di sini yang ingin ditegakkan kembali, gitu ya, dari energi Cancer. Adanya bahwa dia tentu saja tidak ingin salah dalam hubungan sah dia ini, gitu ya. Dia tidak ingin terlalu salah, terlalu jauh dari koridor, gitu ya, melangkah di luar sana, terlepas dari hubungan dia dengan pasangan sahnya ini. Nah, namun seperti Mari katakan, harus lagi-lagi Mari sampaikan di sini, gitu ya. Ini energi yang berpindah-pindah, energi yang berubah-ubah, pikiran yang berubah-ubah, itu masih tetap akan ada. Makanya pasangan Cancer ini juga kan dia bisa ngelihat Cancer. Jangan-jangan kamu masih belum bulat sama aku, gitu. Jangan-jangan gini, dia masih melihat adanya ketidakpastian sebenarnya dalam hubungan mereka. Walaupun nanti Cancer tuh baik banget sama dia, gitu ya. Pulang ke rumah jika memang mereka ini sudah terpisah ya. Misalnya selama ini Cancer pergi ninggalin rumah, balik ke rumah, atau setidaknya mulai semakin rajin untuk mengunjungi pasangan sahnya ini. Semakin rajin untuk berlama-lama di rumah ya, jika mereka masih ada di bawah atap yang sama, gitu ya. Ngajak, ayo kita berinteraksi yuk, ayo kita jalan-jalan yuk, ayo kita tamasya, liburan, gitu ya. Nah, mulai nanti semakin banyak di situ aktivitas bersama-sama yang akan dilakukan oleh Cancer ini. Itu ya. Yang tadinya misalnya selama ini Cancer itu nggak ada pikirannya sama sekali untuk anak-anak. Misalnya gitu, nggak mau tahu sama sekali tentang bagaimana kehidupan dari hubungan sah ini. Nah, nanti untuk di awal Juni mulai terlibat di situ, gitu ya. Memang ngasih harapan di sini, berharap dan ngasih harapan di sini. Jadi tetap saja akan membuka ya, tetap saja akan membuka adanya rekonsiliasi yang lebih baik, semakin baik di sini. Oke. Oke. Iya. Jadi pasangan Cancer ini tadi seperti Mari katakan, masih banyak ketidakmenentuan tentang perasaan dirinya sendiri terhadap hubungannya bersama dengan Cancer ini. Bukannya dia menolak Cancer, bukan gitu ya. Hanya saja di sini ya, ini kan sudah sama-sama dewasa. Maunya itu ya sama-sama bagus lah, sama-sama baik lah gitu. Dia pun di sini tidak mau kemudian dia tuh hanya akan dapat angin kosong belaka gitu. Memang ingin memperbaiki hubungan dengan Cancer itu ada banget ya. Hubungan ini terlepas apakah dia mengetahui Cancer ini masih dengan pasangan selingkuhannya ataupun tidak. Tetapi tadi
tetap di sini lempeng dan terbuka di sini. Walaupun lempeng dan terbuka dalam hal mengizinkan kanker ini masuk dalam hidupnya, tetapi tetap dia tuh akan juga punya kehidupan sendiri. Dia bukannya ingin terpisah dan berjarak dengan kanker, tetapi sudah terlanjur ada sebuah space, sebuah ruang tersendiri di hidupnya pasangan kanker ini. Jadi ya, kamu adalah bapak dari anak-anakku atau ibu dari anak-anakku, kamu memang masih pasanganku, tapi aku nih sudah ngejalani hidupku sendiri tanpa kamu, gitu ya. Dan tentu saja dari energi pasangan kanker ini ya, bagaimana ke depan itu entahlah. Nah itu dia ya, bagaimana kita ke depan entahlah. Tapi aku masih kasih kesempatan bagi kamu. Aku masih kasih kesempatan bagi diriku untuk terkoneksi dan terhubung dengan kamu, gitu. Tapi bukan berarti di sini aku hanya akan menggantungkan harapanku kepada dirimu. Nah, jadi kalau energi pasangan kanker ini, saya melihat kalau untuk menekan, ngedip kanker ini itu nggak ada ya, kelihatannya ya. Nah, ada kepesimisan juga ya, ada kepesimisan. Mungkin sempat ada ujar-ujar yang sudah masuk dalam alam bawah sadar. Aku kalah, aku gagal dalam mempertahankan hubunganku ini. Ada sempat ujar-ujar di situ. Gitu ya. Menyakiti nggak mau nyakitin, tidak ada dendam di sini, gitu. Tidak ada dendam, gitu ya. Tapi kalau untuk bisa kembali merangkul kanker dengan sebegitu mudahnya, ya nggak tahu ini apa persoalannya, tapi dia katakan aku belum bisa, gitu ya. Berbuat baik itu, interaksi baik, manis, bagus, gitu ya, ramah, sopan, ndak gegeran. Nah itu jadi gambaran dari pasangan sahnya kanker ini. Itu ya, dan bahkan dia di sini bisa mulai berpikir, gitu ya. Dia mulai berpikir di sini, aku jangan-jangan harus mencari cinta di luar sana, tapi aku tetap memberi kesempatan kepada kanker. Nah, gitu. Niatan untuk nyakitin diri sendiri, nyakitin kanker itu nggak ada, gitu. Tapi menjadi pasangan, nah itu yang nggak ada. Tapi baik, ramah, gitu ya, ndak marah-marah. Nah itu yang menjadi gambaran. Cuman ketika dia misalnya melayani kanker ini sebagai suami atau melayani sebagai istri, gitu ya, itu kayak belum mau, gitu. Kayak belum mau, itu ya. Bukan sebagai pasangan yang bener-beneran pasangan. Lahir batin sebagai pasangan itu ndak ada. Masih belum di situ. Itu ya. Boleh jadi karena dia pun ini ya, pasangan kanker ini, dia udah nggak ada keinginan yang kuat untuk bisa barengan sama kanker ini kembali. Nggak ada keinginan yang sangat kuat, itu ndak ada. Gitu ya. Berharap gitu. Berharap ada yang baik kemudian di antara mereka di depan sana. Nah, itu. Tapi menjadi sosok suami istri yang melayani dengan baik, itu enggak. Saling bertukar kabar, saling ngobrol, gitu ya. Setidaknya tidak ada niatan untuk laga pedang di sini. Dan bahkan mungkin ya, kok lebih enak ya jika aku memberikan kesempatan kepada diriku untuk hidup yang baru. Nah, di situ. Hanya saja tersadar bahwa ini ya, pisahnya itu jangan pisah yang jelek. Kalaupun kemudian di situ perpisahan yang terjadi, jangan ada pisah yang jelek, gitu ya.
pisahnya tuh pisah baik-baik aja, pisah bagus-bagus aja. Gitu ya. Oke, mungkin nggak bisa sebagai kakak adik atau apalah itu istilahnya ya. Tapi setidaknya kita jangan saling menghujat, kita jangan saling nyakitin, kita jangan saling menghancurkan. Nah itu ya energi pasangan sahnya Cancer ini. Dan saya rasa dia pun sebenarnya tahu gitu ya. Dia harus membuka lembaran baru bagi diri dia sendiri, bagi hidup dia sendiri. Gitu. Karena jangan-jangan dalam perpisahan sesungguhnya hal-hal baik kemudian terjadi bagi mereka berdua. Kok kayaknya lebih nyaman ya? Kok kayaknya lebih adem ya? Jika kita ini berpisah. Justru jauh lebih enak kita seperti ini sekarang ya. Tidak sebagai berharap aku sebagai pasanganmu, kamu sebagai kekasihku. Kok rasanya energi vibe-nya kita ini lebih enak. Nah, yang kepikiran kayak gitu tuh udah ada dari pasangan Cancer. Tapi energi Cancer di sini justru lebih kuat ya. Kuat banget. Ingin kembali merajut bersama. Kalau pasangan Cancer ini ya lebih kepikiran aku pergi aja, tapi juga tidak menutup kemungkinan kepada Cancer ini. Nah, peluang-peluang itu masih tetap ada gitu ya. Peluang-peluang masih tetap ada. Nah, ini bisa interaksi dengan sangat amat baik. Itu sangat amat baik ya sebagai pasangan, lagi-lagi ya, sebagai pasangan sangat amat baik, apalagi jika ini sudah masuk dalam rumah tangga. Nah, itu ndak ada. Tapi sebagai sesama manusia itu ada. Jadi keinginan untuk pulang ada, tapi dia sekitar 20% aja. Ada 20% saja ini dari energi pasangan Cancer. Selebihnya itu saya lihat lebih cenderung untuk dengan yang lain. Gitu ya. Lebih bagus dengan yang lain. Gitu. Kalau misalnya Cancer ini bertanya, pasangan sahku ini masih ada cinta nggak untukku? Entahlah ya. Ini kayak yang berubah-ubah terus ini. Masih ada nih kemungkinan berubah-ubah terus perasaannya. Itu. Tapi lemah lah. Kalaupun di sini ada cinta, di sini lemah. Kesadaran ingin hidup yang lebih baik, ya. Tapi bukan berarti dengan Cancer ini, bukan kehidupan yang baik, tapi inginnya itu, harapannya itu punya yang lebih sempurna gitu ya, yang lebih sefrekuensi, yang lebih sevibrasi. Kepingin mencari yang seperti itu di luar sana, itu ya. Oke, baik. Ini energi Cancer ini masih mau ini panas-panas tai kambing gitu ya. Nah, belum tentu tuh determinasi Cancer untuk kuat dengan keinginan dia kembali merajut hal yang baik bersama itu dalam jangka waktu panjang. Belum tentu di situ. Ya, jadi secara garis besar saya lihat ini bagus ini hubungan mereka ya. Secara garis besar. Oke. Sekarang mari tarik dulu energi dari ini ya, sorry. Energi untuk Cancer dengan pasangan selingkuhannya. Oke. Setidaknya nggak ada dendam di situ, ingin baik sama-sama baik. Nah, itu ya Cancer dengan pasangan sahnya. Ini Cancer dengan selingkuhannya. Oke. Ini Cancer dengan selingkuhannya. Kita pelan-pelan ya. Cancer dengan selingkuhannya. Energi dalam hubungan mereka.
self worth. Oke, aku nih berharga. Energi dari Cancernya sendiri. Beginning. Awalan baru, bahagia. Forgive, memaafkan, atau justru di sini bisa minta maaf juga itu ya, home. Oke. Kemudian mari lihat dulu energi dari selingkuhan dari Cancer ini. Bold, menjadi jujur kepada diri, menjadi berani, itu ya, menjadi lebih otentik di situ. Dream, mimpi, harapan, shine. Oke, bagus ini ya, bagus ini, bagus. Keep going, terus jalan. Oke, walaupun dibayang-bayangi oleh hubungan Cancer bersama dengan pasangan sah, tapi kalau mari ngelihat di sini ya, itu nggak akan berdampak kepada hubungan Cancer bersama dengan pasangan selingkuhannya ini. Kita lihat dulu ya pasangan selingkuhannya ini. Ini mau tricky, oke, bagus. Aku bersabar, ya. Bagus, baik. Iya, nggak masalah ya. Kalau menurut Mari di sini bisa dia itu kayak ngerasa nggak masalah kalau kamu dengan yang lain, gitu. Nggak masalah, oke. Ada healing di situ, ada lebih memperbaiki diri lagi di situ ya. Mengejar cinta, berharap cinta di situ ya, karena memang di sini ada cinta. Di sini ada cinta dari energi selingkuhan Cancer ini. Coba untuk itu ya tadi, forgive, memaafkan, melepas. Ya, nggak mau lagi keras ini Cancer ya. Dia nggak mau keras ke pasangan selingkuhannya ini. Berbahagia, kasih sayang. Oke, bagus ya. Jadi hubungan ini bagus banget kalau Mari lihat ya. Walaupun ini ternyata adalah pasangan selingkuhan. Oke, jadi ini kok vibrasi Cancer ini yang Mari tangkap ya. Nanti ini bakal enak untuk di bulan Juni gitu ya. Mungkin datang di sini kedewasaan, datang di sini sebuah kesadaran, datang di sini sebuah lonjakan spiritual di sini. Jadi kalau untuk untuk memilih salah satu itu kelihatannya nggak ada di situ ya, bukan sebuah gambaran dari Cancer. Oh, kalau aku mau dengan yang pertama, maka aku harus ninggalkan yang kedua. Kalau Mari tangkap di sini energinya rangkul, ya, di progres keduanya, di progres dengan baik di sini keduanya. Nah itu. Jadi tidak ingin memilah-milah mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus dilepaskan di sini. Apalagi jika ternyata hubungan cinta segitiga ini sudah memasuki level sebagai pernikahan. Ya, kalau ini sudah masuk dalam pernikahan hubungan cinta segitiga ini, jadi ini nikah sirih gitu. Saya rasa nikah sirih ini nanti akan tidak kelihatan bahwa ini nikah sirih. Ini seperti kayak ini nikah beneran gitu ya. Jadi nyata, seperti nyata pernikahan ini karena ada di situ cinta, ada di situ kasih sayang, gitu. Jadi ini nggak ada yang palsu di sini, ini nggak ada. Ini keduanya Mari tangkap sebagai keikhlasan di sini ya. Keikhlasan lagi di sini. Ingin damai,
Itu. Jadi ini kalau dibilang pun dia ini hubungan perselingkuhan, tapi ini bukan jenis perselingkuhan yang kayak viral-viral itu loh. Keegoisan yang membuncah gitu ya. Kegilaan yang ugal-ugalan. Dalam hubungan ini entah kenapa Mari tangkap ini justru hubungan yang adem akhirnya. Nggak tahu ya, mungkin sudah pernah ngalamin situasi seperti di medan laga, medan perang gitu ya. Tapi di awal Juni ini jadi netral di situ. Tidak saling mengusik lagi di situ. Itu ya. Jadi secara nggak langsung seperti ketiga orang yang sedang bermain dalam hubungan cinta segitiganya Cancer ini, 3 orang di sini yang bermain, pasangan sah, Cancer dan selingkuhan. Ini saya tangkap energinya seperti yang bekerja sama, gitu ya, bekerja sama untuk hasilkan yang terbaik saja, walaupun di situ belum tentu ada kesepakatan bersama. Tapi secara alamiah saja, secara terjadi begitu saja. Yang pertama, tidak berusaha untuk mengusik yang ke si selingkuhan. Yang selingkuhan juga tidak punya keinginan untuk merusak hubungan yang pertama. Nah itu. Nggak ada di sini kemelekatan, nggak ada di sini keegoisan. Kalau Mari lihat nanti ya, tapi nggak tahu itu bulan-bulan kemarin, tahun-tahun kemarin kayak gimana chaosnya hubungan ini ya, kisah cinta segitiga ini. Tapi di bulan Juni itu masuk kepada fase netral di situ. Masuk pada fase netral. Jadi kemudian ada 3 orang yang berbahagia di sini, tapi model kebahagiaan ini seperti ya model kebahagiaan personal aja, gitu ya. Sebagai kebahagiaan aku sendiri yang menciptakan untuk diriku. Ada kelepasan di situ, itu ya. Ada mulai dia pikiran yang tenang. Pikiran yang cerah, pikiran yang terang di situ. Jadi nggak ada lagi di sini tarikan-tarikan medan energi lemah. Nah, jika belakangan hari ini hubungan Cancer dengan pasangan selingkuhannya ini banyak diwarnai oleh kesalahpahaman, ya, mungkin di situ diwarnai oleh kerasnya Cancer ini terhadap pasangan selingkuhannya ini. Nah, nanti di situ Cancer akan berubah, jadi lebih elok. Jadi lebih baik. Nah gitu. Kemudian dia ini secara alam bawah sadar akan menegaskan bahwa orang ini pun berarti bagi dirinya. Gitu ya. Jadi ini kayak ada sebuah langkah baru dalam hubungan mereka ini ya. Ada sebuah langkah baru di sini, dan langkah baru ini tidak lagi dalam artian perjuangan. Tapi sudah mulai soft, sudah mulai lembut di situ. Udah datang di sini ketenangan batin. Gitu ya. Udah ada ketenangan batin di sini. Jadi ada tanpa disadari, ada kesepakatan di situ. Ayo kita sudahi drama-drama telenovela ini. Lebih mau mendengarkan, lebih mau berbicara dengan intonasi yang lebih lembut, penyampaian yang lebih terang, yang lebih jelas di situ. Sana ya. Harmonis. Nah itu. Masih mau di sini menciptakan keharmonisan.
gitu, lebih memilih yang bahagia, lebih memilih yang tenang. Nah gitu. Kalaupun ini belum masuk dalam sebuah hubungan rumah tangga, tapi kalau mari lihat di sini ya, kalau untuk memikirkan bagaimanlah ini ke depannya hubungan kami, ini pasangan selingkuhan Cancer ini, dia tidak lagi memikirkan tentang bagaimana masa depan, tapi kami hari ini bagaimana, gitu. Kami untuk saat ini bagaimana, itu ya. Nah, disitulah yang dia tuh coba untuk menerima cinta dan memberikan cinta kepada Cancer ini. Nah, Cancer pun seperti itu. Cancer pun seperti itu. Jadi ada mau mencoba lebur di sini, itu ya. Karena kalau dengan Cancer ini main keras-kerasan, dia bisa jauh lebih keras, gitu. Tapi kalau disentuh hatinya, nah jadi itu barang, jadi itu kisah bagus, jadi itu kisah indah. Nah gitu. Ya mereka tuh kan energi air Cancer ini ya. Jadi dipegang hatinya, gitu. Jangan diusik egonya. Maka ini akan baik gitu. Akan baik di sini. Ada cinta di sini, gitu ya. Kalaupun ternyata bahwa selama ini dari pihak selingkuhan Cancer ini yang coba cari perkara, tapi dengan energi yang seperti ini, itu udah nggak mau cari perkara lagi. Makanya mari katakan akan ada keharmonisan di antara mereka berdua, gitu. Ada kemudian di sini nanti akan saling memaafkan, gitu ya. Mungkin interaksi secara komunikasi mungkin tidak akan terlalu intens karena memang mau ini banyak nanti ngomong, bisa di sini ada aja jadinya apa tuh namanya alasan untuk ribut, ada aja nanti kalau banyak ngomong. Memang untuk mode saat ini lebih bagus tuh main-main secara dunia lebih halus ya, lebih bermain dunia secara roh kayak gitu ya, secara spirit di sini. Karena kalau main secara pikiran, ini bisa akan saling bertolak belakang di sini. Karena pemikiran satu seperti ini, pemikiran yang itu, pemikiran Cancer seperti itu, bisa terjadi tubrukan, gitu ya. Jadi kalau ini hanya ekspresi-ekspresi cinta, kalaupun nggak bisa mengekspresikan cinta, tetapi menahan diri, menahan tarikan ego, ini hubungan akan lebih baik di sini. Karena nggak bisa dipungkiri, ada kasih sayangnya di sini ya. Cuma kadang-kadang kasih sayang kita ini mau dicekcoki, mau dirusuhi sama selfish, memikirkan diri sendiri, gitu ya. Mau tuh ego menutup diri, jadi membuat tembok sehingga kemudian adanya keterpisahan satu sama lain. Nah itu ya, iya memang ini saatnya kalau mari lihat healing lah ya, butuh di sini waktu healing, menenangkan diri, mendamaikan diri gitu. Lebih sibuk dulu ke diri sendiri gitu. Karena sesungguhnya kalau dikatakan di sini masalah besar, enggak ada di sini masalah besar. Itu ya, cekcok berselisih paham saja yang ada di sini. Nah, itu aja ya. Nah, itu aja lah dulu ya. Itu aja dulu yang bisa mari sampaikan di sini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.